Selamat pagi dan berkah dalam, suster, ibu bapa, saudara-saudari dan anakku yang terkasih, di dalam gereja maupun di dalam aula. Selamat pagi, apa kabar? Baik, luar biasa dan biasa di luar. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dan merenung-renungkan, ada berbagai macam penderitaan, macam-macam penderitaan. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Maka kita menderita. Kita tahu, sudah mendengar, sudah dianimasi untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Tetapi ada juga sebagian orang yang sudah tahu itu malah sengaja melanggar dan akhirnya terpapar COVID-19. Ada penderitaan yang yang disebabkan oleh orang lain. Kita sudah sangat hati-hati berkendaraan di jalan raya, sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tetapi ada orang lain yang tidak patuh, sehingga menyebabkan kecelakaan bagi kita. Penderitaan disebabkan karena orang lain. Yang ketiga, penderitaan karena kodrat, karena situasi, alam. Contoh misalnya gempa bumi, banjir, longsor, dan sebagainya. Yang tidak terhindarkan. Tidak satu orang pun bisa mengatasinya. Termasuk mungkin juga kematian, karena orang belum siap untuk memasuki kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka dari macam-macam penderitaan itu, kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Apakah saya menderita karena kesalahan saya? Saya menderita karena kesalahan orang lain? Saya menderita karena situasi. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati sengsara, wafat, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sengsara dan wafat Tuhan Yesus memberikan arti bagi kita. Kalau tadi penderitaan-penderitaan yang kita alami mungkin tidak memberikan arti bagi kita, tetapi penderitaan, kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati pada Jumat Agung ini memberikan arti atau pengajaran kepada kita. Sekurang-kurangnya beberapa hal bisa kita hayati. Yang pertama adalah dengan kesengsaraan Tuhan Yesus, kita diajak untuk bersedia menyerahkan nyawa, seperti juga Yesus menyerahkan dirinya, nyawanya, bagi kepentingan banyak orang. Saya rela mengorbankan diri saya demi kebahagiaan keluarga, demi kebahagiaan komunitas, demi kebahagiaan masyarakat. Saya rela mengorbankan diri saya, walaupun saya tahu, misalnya saya tidak bersalah. Dengan kesengsaraan Tuhan Yesus, kita menerima kekayaan batin yang sejati, bahwa dengan penderitaan ada pengharapan. Pengharapannya adalah kebangkitan, satu-satunya dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Hanya dengan pengharapan bahwa ada kebangkitan, maka kita berani untuk menderita. Yang ketiga adalah menyangkal diri dan memikul salib serta mengikuti Yesus. Menyangkal salib kadang-kadang, menyangkal diri maksud saya, kadang-kadang sulit bagi kita. Masa saya harus dipermalukan di depan umum? Masa saya harus merendahkan diri di hadapan orang-orang yang lebih muda atau di hadapan karyawan saya dan lain sebagainya? Saya harus minta maaf dan lain sebagainya. Sulit bagi kita untuk menyangkal diri. Tetapi sebagai orang beriman, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukannya sebagai ungkapan kebersatuan kita, penghayatan kita akan sengsara Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita hayati
kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini dalam hidup kita sehari-hari, bukan saja pada peringatan Jumat Agung, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin dan percaya bahwa penderitaan yang kita alami akan berakhir pada kebangkitan. Tidak hanya tinggal dalam penderitaan, tetapi ada kebangkitan kalau kita mempunyai pengharapan. Oleh karena itu marilah kita tumbuhkan pengharapan kita, sehingga dengan demikian kita memperoleh kekuatan untuk terus berharap di tengah-tengah penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat menjelang siang, berkah dalem. Kita pada hari ini Jumat Agung, secara istimewa kita menghormati salib suci. Kita juga mengambil inspirasi dari peristiwa penyelamatan Tuhan melalui jalan salibnya ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat jalan salib, misalnya kalau normal biasa ada visualisasi jalan salib, atau kita melihat film mengenai jalan salib Tuhan, yang tersaji adalah kengerian, penderitaan. Dan itu yang kita rasakan. Kerap orang sampai menangis ketika melihat Yesus menderita di jalan sengsaranya itu. Maka yang terbayang di angan kita, di pikiran kita, lebih jalan salib itu adalah jalan yang penuh penderitaan. Sejatinya jalan salib itu bukan hanya jalan penderitaan, bukan jalan kehinaan belaka dari Tuhan yang harus dialami. Tetapi jalan salib itu adalah jalan cinta. Jalan cinta Bapa untuk menyelamatkan kita manusia. Ini yang kerap kali kurang kita sadari. Yang kita lihat, yang kita pahami hanyalah sisi penderitaan. Tetapi sisi cinta belum begitu kita maknai. Maka marilah kita memaknai jalan salib itu sebagai jalan cinta. Karena dengan demikian kita akan mampu untuk memanggul salib kita sendiri-sendiri, menjalaninya dan menuntaskannya sebagaimana Yesus. Kalau dia berlaku seperti manusia biasa, hanya memandang penderitaan, bukan sebagai jalan cintanya, pasti Tuhan Yesus juga akan mundur dari jalan ini. Kita lihat di Taman Getsemani, ketakutan, kekhawatirannya membuat keringatnya sampai menetes seperti titik darah. Ini kami belum sampai meneteskan titik darah, masih air, asin mungkin malah. Masih belum sampai ketakutan. Kalau kita sampai takut karena memandang penderitaan, membayangkan jalan yang harus kita jalani, maka kita tidak akan seperti Yesus yang mampu menuntaskan jalan cintanya. Kesadaran bahwa jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan cinta dari dirinya untuk menebus kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti merasakan efek atau dampak dari cinta. Orang yang mencinta itu akan menumbuhkan semangat. Biasanya kalau yang pelajar itu telatan karena ada yang ditaksir di kelas pagi-pagi jam 6 sudah datang, padahal jam 8 baru masuk. Menunggu yang ditaksirnya itu muncul karena cinta. Juga mungkin ini contoh yang dekat kita, ayo. Tim Komsos, ya. Umat kita itu ada 3.000 sampai 4.000-an.
Tapi tim Komsos saat ini kurang lebih hanya 10 orang. Ketika dibutuhkan tenaga, tidak ada, kurang. Dan merekalah yang harus menyiapkan diri untuk ropel. Ada yang dari pagi sampai nanti malam bertugas. Karena ketiadaan tenaga yang menghandle. Kalau ini jalan salib dipandang sebagai jalan penderitaan, maka mereka akan cepat loyo. Saya percaya mereka akan segera menyingkir. Tetapi kalau jalan ini, tugas pelayanan ini dihayati sebagai jalan cintanya untuk pelayanan, maka sampai seperti apapun yang harus dilakukan, mereka akan setia dalam pelayanan itu. Mereka menderita, ya panas-panas. Apalagi tadi sempat mati. Wah, penderitaan batinnya melebihi kita, melebihi romonya yang harus menyiapkan renungan. Jangan-jangan nanti tidak nyala-nyala, mereka semakin menderita. Tetapi kalau itu dihayati sebagai jalan cinta, mereka atau kita semua akan mampu mengatasi dan menuntaskan jalan salib kita masing-masing. Juga dalam hidup berkeluarga, kalau jalan cinta yang kita hayati, maka kehidupan bersama akan senantiasa hangat, akan senantiasa penuh dinamika yang nyaman, yang penuh kasih. Keluarga muda ketika punya anak kecil, suami disuruh nyuci popok, selalu siap mencucikan popok kendati mungkin ada rasa jijik, ada rasa mual-mual karena harus membersihkan kotoran dan sebagainya. Tetapi itu dijalani karena ada cinta kepada keluarga. Kalau tidak ada, mungkin yang dipikirkan praktisnya. Sudah pakai pampers saja, tidak usah nyuci. Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa menghayati salib-salib yang kita panggul bukan sebagai sebuah penderitaan, tetapi menjadi sebuah jalan yang menuju pada kecintaan kita secara penuh kepada Tuhan dan sesama. Maka apapun yang saat ini kita hadapi, kita alami, marilah kita jalani sebagai jalan cinta, bukan hanya sekedar jalan penderitaan, tetapi menjadi jalan bagi kita untuk membagikan cinta kita kepada banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudara-saudari di dalam gereja, di dalam aula, maupun di rumah masing-masing dalam misa live streaming. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak sekali menemukan penderitaan-penderitaan baik yang kita dengar maupun yang kita lihat, bahkan penderitaan kita sendiri. Ada beberapa macam penderitaan yang kita lihat. Ada penderitaan yang terjadi karena kesalahan orang lain. Kita sudah hati-hati, tetapi orang lain sembrono atau tidak hati-hati, menyebabkan kita menderita. Kita sudah memakai masker dengan baik, menerapkan protokol kesehatan 5M dengan baik, tetapi ada sebagian yang lalai, menyebabkan mungkin ada sebagian yang terpapar COVID-19 sebagai contoh. Ada juga penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Kita tahu ada bahaya di depan kita, tetapi kita acuh tidak acuh, maka kita melanggar sehingga terjadi penderitaan dalam diri kita. Kita tahu bahwa
melakukan sesuatu yang berbahaya akan menyebabkan penderitaan bagi kita, tapi justru kita melakukan hal-hal yang berbahaya itu dalam diri kita. Ada juga penderitaan yang disebabkan karena kodrat alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang baru saja kita renungkan adalah penderitaan karena kesalahan dunia, kesalahan orang banyak. Namun penderitaan itu tentu tidak hanya tinggal dalam penderitaan. Mungkin kalau kita manusia, kadang-kadang kita mengalami, kita menderita hanya tinggal dalam penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus membuahkan kebangkitan. Oleh karena itu, yang pertama-tama ketika menghadapi penderitaan, Yesus taat sampai wafat. Inilah yang menjadi teladan kita, menjadi contoh iman kita, bagaimana kita melakukan hal yang sama ketika kita mengalami sengsara atau penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita taat pada penderitaan itu dan kita yakin bahwa Allah memberikan pertolongan sehingga kita keluar dari penderitaan. Itulah kebangkitan kita. Namun kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita semua, dan kita boleh memperoleh rahmat yang berlimpah dari Allah supaya kita hidup, bahkan hidup setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita merenungkan penderitaan Kristus dalam diri kita, menusuk hati kita, supaya penderitaan yang kita alami bukan lagi menjadi keluhan, tetapi kita yakini bahwa ada makna di balik penderitaan-penderitaan yang kita alami, sehingga kita dengan setia menjalaninya, dan kita selalu bersatu dengan Kristus, agar kita memperoleh kebangkitan. Tuhan memberkati. Amin.